katakan Kau menara, dan perisai di hidupku. Memang benar Bapak Yahweh bahwa Engkau adalah penolong kami, menara dan perisai bagi setiap kami. Oleh karena itulah kami mau menyerukan nama-Mu, kami mau tinggikan nama-Mu. Biarlah Israel, Indonesia dan Ambarawa dan seluruh bumi boleh mendengar bahwa Engkau adalah Yahweh Tuhan kami. Semua Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Semua Indonesia, semua Indonesia, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Sema Ambarawa, Sema Ambarawa, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Makutu Leolam Vaed. Inilah deklarasi kami, pengakuan iman kami Bapak Yahweh, bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang Esa, Tuhan kami yang Echad, yang penuh kasih kepada setiap kami. Dan biarlah seluruh bumi boleh mendengar bahwa nama-Mu adalah Bapa Yahweh. Dan biarlah hanya nama Bapa Yahweh saja yang ditinggikan dan dimuliakan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Bapa Yahweh, kami mengucap syukur buat petang hari ini. Engkau sudah kembali kumpulkan kami di tempat ini untuk kami boleh bersekutu, menikmati Sabat-Mu, di mana Engkau memberikan waktu bagi setiap kami untuk kami boleh beristirahat, untuk kami boleh fokus kepada Engkau ya Bapa, menikmati Sabat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap pujian yang sudah kami naikkan ke hadirat-Mu, biarlah itu boleh menyenangkan hati-Mu. Dan bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, supaya firman yang kami dengar boleh menjadi kol HL, menjadi suara-Mu yang berbicara, membuat kami semakin hari semakin benar di hadapan Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang berkemenangan di dalam Engkau Bapa. Dan jika ada kuasa kegelapan yang berusaha untuk mengambil firman-Mu dari dasar hati kami bersatu hati, kami tolak, kami usir di dalam nama Yeshua HaMashiach. Mari Tuhan, Engkau kuasai hati pikiran kami, tempat ini, peralatan yang kami pakai, sinyal dan sebagainya, semuanya. Kiranya Tuhan memberkati sehingga kami boleh fokus akan kebenaran firman-Mu saja. Terima kasih Bapa Yahweh, sembunyikan hamba-Mu di balik kemuliaan nama Bapa Yahweh, biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa Yahweh, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Yes. Wow. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya senang sekali bisa ketemu kembali di dalam ibadah kita pada RF Sabat kali ini.
Dan Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita semuanya untuk kita bersama-sama bisa mengambil nilai-nilai, mengambil value atau sesuatu yang ada di dalam Alkitab ini untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dan kita bersyukur Bapak Ibu Saudara bahwa Alkitab kita ini adalah wahyu dari Bapa Yahweh yang betul-betul bisa kita gunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tidak hanya berbicara mengenai surga dan neraka saja, yang itu nantinya itu akan terjadi nanti setelah kita baik meninggal maupun nanti ketika Tuhan Yesus datang. Tidak hanya itu, tetapi Alkitab yang kita baca itu bisa bermanfaat untuk kehidupan kita setiap harinya. Berapa banyak di antara saudara yang percaya akan hal ini? Angkat tangan. Yang di rumah boleh angkat tangan juga ya. Nah, saudara, memang Alkitab yang kita baca ini betul-betul bermanfaat untuk kita, untuk kehidupan kita. Sehingga ada orang yang mengatakan bahwa Alkitab ini adalah buku manualnya manusia. Yes, itu memang betul. Karena dari Alkitab ini kita bisa mengerti dan kita bisa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dengan baik. Supaya kalau misalkan barang-barang itu ya, ada buku manualnya, supaya barangnya ini nggak cepat rusak. Kalaupun ada kerusakan, bagaimana caranya benahin, itu ada semua di situ, saudara ya. Nah, demikian pula dengan Alkitab kita bisa melihat bagaimana Alkitab kita ini bisa berbicara kepada kita, khususnya dalam konteks pada petang hari ini, yaitu tentang kesehatan mental. Bagaimana kita bisa sehat secara mental kita, supaya kita bisa hidup dengan baik. Karena apa? Orang yang mentalnya tidak sehat atau ada gangguan di dalam jiwanya, itu berbahaya, saudara. Dan itu akan membuat seseorang tidak bisa berfungsi dengan baik. Tidak berfungsi sebagaimana layaknya manusia, begitu. Dan itu ngerepoti, saudara. Baik ngerepotin diri sendiri maupun keluarga maupun orang lain. Dan membahayakan mereka juga kalau dalam kasus-kasus tertentu. Dan kalau kita lihat saat ini, berita-berita sekarang ini kita lihat ngeri-ngeri, saudara ya. Banyak orang melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia, khususnya dalam hal pembunuhan itu sudah semakin ngeri dan semakin sadis saja, begitu kan. Dan tidak hanya itu, nganeh-nganehin juga gitu ya. Dan kita akan lihat bagaimana berita-berita yang ada di internet sana, yang tentu saja diambil dari kisah nyata, itu aneh-aneh, tidak karu-karuan, saudara ya. Dan kita lihat yang pertama, ada data, ini belum berita, tetapi masih data dari penelitian dari ilmuwan. Di sini dikatakan, kalau saudara lihat, saya bacakan bagi yang di radio kan tidak bisa melihat ya kan, kasihan. Maka dari itu saya bacakan. Riset, sebanyak 2,45 juta remaja di Indonesia tergolong sebagai orang dengan gangguan jiwa. Bayangkan saudara, masih remaja sudah terkena gangguan jiwa. Artinya mentalnya terganggu. Dan menurut Indonesia National Adolescent Mental Health Survey atau INAHAMS, 1 dari 20 remaja di Indonesia terdiagnosis memiliki gangguan mental, saudara. Ini ngeri, saudara. Jadi kalau misalkan total ada 20 remaja di ruangan ini ya, total nih semua 20. 1 diantaranya itu ada gangguan mental, saudara. Atau boleh juga dibilang kira-kira setiap 20 remaja itu ada 1 yang gangguan mental, saudara. Itu ngeri gitu. Ini angka cukup tinggi, saudara. Kalau secara keseluruhan 2,45 juta se-Indonesia Raya. Next. Nah, berapa jenis gangguan mental yang dialami oleh remaja usia 10 sampai 17 tahun? Ini ngomongin anak-anak usia 10 sampai 17 tahun, saudara. Gangguan kecemasan itu paling banyak. Jadi anak remaja kita di Indonesia ini seringkali cemas, gampang banget cemas, saudara. Cemas itu adalah kita mengkhawatirkan atau menakutkan sesuatu yang masih belum pasti, begitu.
khawatir, tapi apa yang dikhawatirkan nggak tahu, pokoknya aduh cemas begitu saudara. Gangguan kecemasan sebanyak 26,7%, saudara. Ini seperempatnya lebih, saudara ya. Lalu gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas itu 10,6%, depresi 5,3%, masalah perilaku 2,4%, dan gangguan stres pasca trauma atau PTSD itu 0,5%. Dan remaja yang menderita gangguan cemas itu akan cenderung mengalami gangguan fungsi, setidaknya pada satu ranah kehidupan. Biasanya mungkin mencakup masalah dengan keluarga, teman sebaya, sekolah, atau distres personal. Ini akan terjadi gangguan di dalam aspek kehidupan mereka yang lain. Selanjutnya. Dan sebanyak 96,4% dari hampir 400 remaja kurang memahami cara mengatasi stres yang dialami. Ini ngeri, saudara. Hampir 100% bilang 96,4% dari hampir 400 remaja yang disurvei tentu saja kurang memahami cara mengatasi stres yang dialami. Jadi mereka tidak ngerti bagaimana caranya bisa mengatasi stres atau gangguan mental yang ada di dalam dirinya. Ibarat kalau sakit, aku nggak ngerti caranya nyembuhin gitu loh. Sakit fisik ya, ini saya bandingkan dengan fisik supaya saudara paham. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi dalam dirinya, mereka tidak ngerti caranya. Ini ngeri, saudara. Makanya dikatakan, kalau boleh saya bilang, Indonesia darurat kesehatan mental, saudara. Sementara hanya ada sekitar 0,29 psikiater dan 0,18 psikolog per 100.000 penduduk di Indonesia. Artinya tenaga kesehatan yang bergerak di bidang mental, di bidang psikologi itu sangat sedikit sekali. Per 100.000 penduduk di Indonesia nggak ada satu loh, saudara, masih 0, loh. Itu artinya masih jauh kurangnya, saudara. Ya. Dan masalah ini menunjukkan bahwa mengatasi gangguan mental pada remaja ini harus menjadi program prioritas pemerintah, saudara. Ini survei, ya, penelitian berdasarkan artikel yang berjudul riset sebanyak 2,45 juta remaja di Indonesia tergolong sebagai orang dengan gangguan jiwa atau bahasa ngeterannya ODGJ. Kalau bahasanya awam, edan, saudara. Ini penulis dari Amirah Elisa Wahdi, ya, dari Faculty Department Biostatistics, Epidemiology and Population Health, Faculty of Medicine, Public Health and Nursing, Universitas Gadjah Mada. Ini penelitiannya orang UGM, saudara. Next. Nah, ini ada berita, saudara, dari Kompas ID, ya. Ini tanggal berapa ini ya? 1 bulan 2 tahun 2023, masih tahun lalu, saudara. Berita masih fresh, ya. Dikatakan cita-cita Indonesia tahun 2045 terhalang masalah kesehatan mental remaja. Bayangkan, Indonesia itu akan mendapatkan bonus demografi tahun 2045, saudara. Tetapi nyatanya remaja yang ada saat ini usia produktif, saudara, nanti pada tahun 2045 juga mereka masih masa produktif. Kalau mereka ini mengalami gangguan mental, bagaimana dengan bonus demografi itu? Bukan menjadi bonus, tetapi akan menjadi suatu bencana, bukan bonus, saudara. Kalau orang-orangnya gangguan mental, benar enggak? Lalu selanjutnya, hasil survei Inahams ini 1 dari 3 remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Tanggal 24 Oktober tahun 2022. Ini beritanya. Saya ambil dari laman websitenya ugm.ac.id. Silakan next. Dan dari databox.katadata.co.id dikatakan kesehatan mental, masalah kesehatan yang paling dikhawatirkan warga dunia tahun 2023. So, ini tidak hanya masalah Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia. Dan ini disurvei pada tahun 2023, masih tahun lalu, saudara. Ini tahun 2024 Mei, ya.
Dan disurvei ternyata orang pada tahun lalu itu mengatakan bahwa masalah kesehatan yang paling dikhawatirkan itu adalah masalah kesehatan mental, saudara. Proporsi persepsi responden atas masalah kesehatan yang dikhawatirkan, ini mereka survei antara Juli sampai Agustus tahun 2023. Selanjutnya, kesehatan mental menjadi satu dari sederet masalah kesehatan yang paling disoroti oleh banyak orang di belahan dunia. Masalahnya tidak hanya di Indonesia, tetapi seluruh dunia. Ini merupakan temuan dalam survei Ipsos Global yang bertajuk Health Service Monitor tahun 2023. Riset itu menunjukkan sebanyak 44 responden dari 31 negara di dunia menilai bahwa kesehatan mental menjadi masalah kesehatan yang paling dikhawatirkan. Artinya masalah yang mengerikan buat mereka. Selanjutnya, saya bukan mau menakut-nakuti, tapi kita akan melihat bagaimana kita bisa mengatasi permasalahan ini seharusnya. Apalagi sebagai anak Tuhan. Nah ini persentasenya ya. Masalah kesehatan yang paling dikhawatirkan, nomor 1 kesehatan mental itu 44%. Ya, setelah itu kanker, habis itu stres, obesitas, penyalahgunaan narkoba, diabetes, dan seterusnya. Itu tidak terlalu semakin menurun, tetapi kesehatan mental itu yang cukup besar. Selanjutnya. Nah, kita lihat berita-berita saat ini, saudara. Ini sekarang saya tunjukkan berita-beritanya. Di sini di dalam Times Indonesia saya dapat dari Instagram. Ibu tusuk anak mengaku dapat bisikan gaib. Saudara. Ini kalau di dalam psikologi namanya halusinasi pendengaran, saudara. Ya. Ini tahun 2024. Ya, berita ini. Lalu ada selanjutnya. Ada 4 fakta, sekeluarga lompat dari apartemen di Penjaringan, gelagat aneh hingga ciuman terakhir ayah. Berapa waktu lalu kita mendengar ada berita sekeluarga ini, saudara ya, terjun bebas dari apartemen, puncak apartemen, saudara. Ngeri, saudara. 4 orang meninggal di tempat dengan patah tulang di mana-mana. Ya jelas lah. Ya. Dan ini bentuk salah satu hasil dari gangguan mental atau kesehatan mental yang tidak teratasi dengan baik. Selanjutnya, nah ini tidak hanya menyerang kepada orang-orang awam. Oh, kalau rohaniwan bebas dari stres, no. Buktinya ada berita mengatakan pendeta terkenal dengan jemaat besar bunuh diri, menghebohkan California. Pendeta, saudara. Ya, ini dan ironisnya dia ini mendirikan Anthem of Hope yang memberikan pendampingan dan konsultasi kepada orang yang mengalami stres dan depresi agar bisa bertahan dan melanjutkan hidup. Ini ngeri, saudara, dan ironis gitu kan, karena dia membuka sebuah gerakan atau badan yang dinamai dengan Anthem of Hope. Anthem itu kalau tidak salah kayak lagu kebangsaan atau apa begitu ya? Betul ya? Lagu kebangsaan dari harapan begitu. Artinya apa? Ini badan bergerak di bidang kesehatan mental begitu, nolongin orang-orang, memberikan pendampingan dan konsultasi kepada orang yang mengalami stres dan depresi agar bisa bertahan dan melanjutkan hidup. Tetapi ironisnya dia mati bunuh diri, saudara. Saudara lihat, setan tidak tinggal diam, saudara. Merusak anak-anak Tuhan, merusak dunia ini dengan cara apa? Merusak lewat mentalnya. Karena kadang-kadang orang tidak ngerti bagaimana caranya untuk bisa mengatasi permasalahan kesehatan mental ini. Dan di sekolah tidak pernah diajarkan, mungkin ada tapi jarang sekali diajarkan. Maka pada waktu saya mengajar kuliah BK di sekolah, bimbingan konseling di sekolah, saya wanti-wanti sama mahasiswa saya bilang saya titip materi ini, bagaimana cara bisa menangani stres, masalah emosi ini kepada kalian. Kalian nanti akan jadi guru dan bahkan ada yang sudah jadi guru, saya titip materi ini, tolong diselipkan di dalam kalian mengajar. Dan saya menghimbau kepada para guru juga di
manapun berada yang mendengar maupun melihat melihat YouTube ini, mendengarkan firman Tuhan ini, saya titip tolong ajari anak-anak untuk bisa mengatasi permasalahan mental mereka sendiri. Bisa banyak hal, saudara bisa cari di internet banyak caranya. Mau cara yang sekuler, umum, maupun cara rohani. Kalau cara rohani nanti saya akan kasih tahu bersama-sama di sini, saudara. Dan puji Tuhan, Tuhan juga memberikan hikmat, memberikan ilham bagi saya untuk bisa menemukan terapi air hidup ini juga mudah-mudahan bisa menolong. Dan ketika di uji coba juga hasilnya sangat menggembirakan, dan saya harap ini bisa juga membantu mengurangi permasalahan dalam kesehatan mental. Ini ngeri, saudara. Ini bukan hanya permasalahan lahiriah saja, tetapi ini sudah ada di dalam gerakan, di dalam mungkin dalam blueprintnya kuasa gelap, saudara. Kebetulan hari Minggu nanti masih seri 3 tentang pencobaan Yesua, dan saya akan ulas itu. Ada dari sisi kejiwaannya, saudara. Ngeri, saudara. Kuasa kegelapan ini berusaha untuk menghancurkan umat Tuhan, menghancurkan manusia yang diciptakan serupa dengan segambar dengan Elohim. Mereka rusak sedemikian rupa melalui kesehatan mental ini, melalui berbagai macam permasalahan. Akhirnya mereka mentalnya nggak kuat, akhirnya mengalami gangguan mental. Selanjutnya, ada lagi pendeta yang lain. Ini berita tahun 2022, 9 April, saudara. Geger, pendeta tewas bunuh diri terduduk di katedral dengan luka tembak. Saudara, ngeri, saudara. Karena selama manusia itu masih ada, ya masalah kejiwaan masih terus jadi sasaran. Ya, yang membuat manusia itu bisa hidup dan berinteraksi dengan baik itu adalah salah satunya dari jiwa. Ya, enggak cuman tubuh tok gitu kan. Maka kita harus betul-betul aware masalah ini, saudara. Saya seringkali menyampaikan tentang kesehatan mental, apalagi misalkan ada teman saudara yang sudah depresi, sudah ini, sudah itu, sudah murung berpanjangan, atau bahkan sudah sampai mengucapkan aku tak mati wae, aku rak kuat, aku tak bunuh diri saja. Tuhan tolong segera jemput saya Tuhan. Itu sudah hopeless, saudara. Maka dari itu harus cepet-cepet langsung ditangani. Jangan dibilang, bercanda kamu, mulai lemah apa. No, jangan, saudara. Mereka sampai ke titik itu, sampai bisa mengucapkan aku tak mati wae, aku bosan hidup. Itu pergumulan sudah panjang, saudara. Ya, next. Ada lagi, ini tahun 2024, tanggal 14 Mei, berita. Adik yang aniaya kakak hingga tewas di Klaten alami gangguan jiwa, saudara. Lagi dari CNN yang barusan yang masih heboh ini, ponsel dijual ibu, bocah di Cirebon depresi hingga putus sekolah. Ini yang sedang hot, saudara ya. Lagi, next. Ada berita-berita yang lain yang saya ambil. Gangguan jiwa dari Kompas ya, 1 minggu lalu kira-kira. Gangguan jiwa berat ibu yang bunuh anak kandung di Bekasi sempat dirawat di RSJ, saudara. Selanjutnya, anak diduga bunuh ibu kandung, diduga alami gangguan jiwa sejak kecil. Kalau tadi ibu yang bunuh anak, sekarang anak bunuh ibu. Lalu selanjutnya ini yang juga cukup heboh beberapa waktu lalu, kasus mutilasi Ciamis dan fenomena gunung es, problem kesehatan mental. Jadi yang kasusnya mutilasi Ciamis ini, saudara, ini ada orang bunuh istrinya kalau tidak salah ya, terus itu dimutilasi, habis itu dagingnya dibagiin. Waktu itu si ketua RT yang dibagiin, saudara. Shock tuh RT, saudara. Wah, ternyata daging manusia. Ya langsung lapor polisi lah. Selanjutnya, nah, saudara, ini fakta-fakta yang terjadi di sekitaran kita, saudara. Ini ngeri sekali. Maka dari itulah kita harus betul-betul bisa menghadapi atau mengatasi permasalahan kesehatan mental ini. Karena kalau tidak,
berbahaya dan kita akhirnya tidak bisa menggenapi rencana Tuhan yang sudah Tuhan rancangkan atas setiap kehidupan kita. Dan seringkali mulai dari yang namanya stres. Stres aku, stres, bener gak? Seringkali orang-orang bilang, stres aku, stres. Apa sih stres itu? Saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya gangguan atau kekacauan mental. Gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang disebabkan oleh faktor luar. Atau juga diartikan ketegangan, saudara. Itu stres. Tetapi orang-orang kebanyakan mengatakan, wah stres aku. Ada satu hal yang tidak berjalan dengan baik, wah stres aku. Soalnya ini aku gitu. Dan kalau ketika kita sering ngomong stres, akhirnya akan betul-betul jadi stres. Dan stres itu yang tadinya kadarnya cuma sekian, akan jadi tambah banyak, akan tambah besar. Kenapa? Karena kita afirmasi, kita ucapkan kata-kata itu terus, saudara. Lu nyatanya memang stres, iya, tapi kan tidak perlu ditegas-tegaskan gitu loh. Ya, dan sebetulnya stres itu ada dua macam. Ada yang baik, ada yang buruk sebetulnya. Ya, dan macam yang pertama itu namanya distress. Distress ini tekanan yang bisa membuat kita tuh nggak seneng gitu kan. Mungkin ada permasalahan, overwhelm dengan berbagai macam permasalahan hidup. Itu distress, saudara. Tapi eustress itu juga ada. Tekanan yang membuat kita bahagia. Itu eustress namanya. Apa ada, saudara. Contohnya kita mau bikin acara. Wah seneng kan, wah itu stres. Tapi kan kita hektik ada. Oh harus melakukan ini, harus melakukan itu begitu. Atau mungkin ketika kita mau menikah, bagi yang sudah menikah. Dulu kan siapin venue-nya, tempatnya, lalu mau siapa yang jadi make up artisnya, siapa yang mau kita sewa baju pengantennya, mau bikinkah atau mau sewa saja atau bagaimana. Itu kita perlu pikirkan siapa saja yang diundang kan begitu. Menunya apa saja kan begitu. Terus siapa nanti mau memberkati di mana dan seterusnya, itu membuat kita stres. Dan pada waktu saya mau menikah dulu juga cukup stres juga. Wah, mikirin ini itu siapa aja yang terlibat dan seterusnya. Nah, itu stres tapi bikin bahagia. Ya, itu. Nah, sebetulnya stres itu atau ketegangan atau tekanan itu baik sebetulnya. Cuman dalam kadar tertentu, saudara. Next. Dalam kadar yang cukup. Jangan membuat yang terlalu berlebihan. Sebetulnya stres cuma bikin kita kuat, mental kita kuat gitu. Tapi ingat dalam kadar tertentu. Kalau kita sudah sampai sudah terlalu ini ya, tidak bisa ini nggak bisa tidur lah, nggak bisa ini berhari-hari, itu kurang bagus, ya, malah tidak baik. Nah, dalam kadar tertentu ini akan membuat kita kuat. Contohnya seperti kalau kita lihat kepompong itu mau keluar dari kupu-kupu mau keluar dari kepompongnya, itu dia mengalami stres sebetulnya. Dia harus membuka kepompongnya itu, harus menyobek begitu dan harus keluar di situ. Itu yang akhirnya membuat dia kuat. Sayapnya. Ada orang yang ada seorang anak yang mencoba membantu meringankan proses ini supaya cepat dan keluar gitu ya. Itu hasilnya tidak bagus bagi kupu-kupu tersebut. Maka sayapnya tidak bisa berkembang dengan baik dan tidak kuat gitu, kurang kuat lah. Ya. Dan sama halnya seperti ikan salmon kalau tidak salah, itu konon katanya kalau bawa dari laut dalam itu harus dibuat terus bergerak dengan cara dikasih predator satu di situ supaya dia lari sana lari sini terus supaya hidup gitu. Ya itu stres tapi buat hidup gitu kan. Tapi kalau anteng-anteng baik itu jadi kurang bersemangat katanya begitu dan hasilnya dagingnya kurang enak. Konon katanya begitu yang saya dengar. Jadi sebetulnya stres, tekanan itu baik dalam kadar tertentu dan kalau kita meresponnya dengan baik, dengan tepat. Kalau respon kita nggak tepat, itu akan tidak baik juga, meskipun kadarnya cukup begitu.
Nah, lalu saudara, kita perlu tahu apa atau mengapa orang mengalami gangguan jiwa. Kenapa sih kok banyak orang yang mengalami gangguan jiwa gitu kan? Yang pertama, karena merasa tidak kuat. Perhatikan, saya bilang merasa tidak kuat, bukan tidak kuat, tetapi merasa. Merasa tidak kuat. Karena apa? Dipendem terus. Alasannya tidak mau merepotkan orang lain atau tidak mau merepotkan keluarga. Tidak mau keluarga itu ikut susah, begitu ya. Maksudnya baik nggak? Baik. Tetapi dia tidak mau curhat juga, tidak mau cari bantuan kepada orang lain. Baik teman maupun orang yang tidak dikenal. Maksudnya profesional begitu. Baik itu psikolog kah, psikiater kah, terapis kah, atau konselor kah, yang lain-lain. Begitu. Dipendam, bener-bener dipendam gitu. Ini yang akhirnya yang pikirnya tidak mau merepotkan, tapi akhirnya kalau mengalami gangguan jiwa malah merepotkan keluarga. Maka dari itulah siapapun yang mendengar firman Tuhan ini, saudara kalau mengalami stres, mengalami tekanan di dalam kehidupan, saudara tidak mau merepotkan keluarga boleh, tetapi tetap cerita kepada yang lain. Mungkin teman malu, cari profesional, bantuan profesional, saudara. Ya, wah enggak kuat bayarnya, bayar berapa? Cari yang gratisan juga ada, cari di internet, ada. Ya, so itu. Dan biasanya kalau saudara ke gereja enak, bisa curhat kepada pendeta, saudara ya. Dan kita semua di sini juga terbuka, baik Bapak Gembala maupun saya maupun Ketua MK juga terbuka untuk kalau saudara mau curhat gitu ya. Kalau saudara bingung mau curhat siapa bisa, kami kan ada nomor sekretariat ya kan. Bisa WA ke sekretariat gitu kan. Seperti itu. Minta bantuan tentang mungkin kadang-kala ya, saudara hanya dengan curhat saja itu kadang-kala bisa bikin lega loh. Dan kita bisa berpikir dengan jernih loh kadang-kala. Ya. Jadi kita kadang-kadang cuma dengerin aja gitu, enggak perlu kasih advice, enggak perlu kasih saran dan masukan begitu. Seringkali cuma gitu aja selesai gitu. Maksudnya oh iya, ngerti sendiri gitu. Kenapa? Karena pikirannya bisa jernih lagi gitu. So, kenapa mengalami gangguan? Karena merasa tidak kuat. Padahal seharusnya dia pasti masih kuat. Nah, apa yang membuat orang kuat? Yang membuat orang kuat itu seringkali adalah adanya sebuah harapan. Harapan, hope. Harapan itulah yang akan membuat orang itu bisa terus berjuang, kuat, saudara. Aku harus kuat biasanya demi anak lah, demi suami lah, demi istri lah, demi orang tua kah, demi orang-orang yang saudara kasihi. Nah, kenapa jadi merasa tidak kuat? Karena yaitu dipendam sendiri dan akhirnya tidak melihat jalan keluar. Saudara, kalau saudara fokus menghadapi bergulat dengan permasalahan itu terus istilahnya berkelahi sendiri begitu ya, berjuang sendiri, saudara tidak akan bisa melihat sisi yang lain dari permasalahan itu. Seringkali begitu. Itu manusiawi. Maka dari itulah ketika kita kadang curhat kepada orang lain bisa melihat dari sisi yang berbeda. Karena dia tidak ada di dalam permasalahan tersebut. Begitu. Maka kita perlu curhat. Jadi saudara, jangan ragu-ragu, carilah bantuan. Jangan sampai kita merasa tidak mau merepotkan, tetapi malah akhirnya jatuhnya malah tambah merepotkan. Lah kalau saudara akhirnya seperti orang-orang ini membunuh orang atau malah bunuh diri, itu kan malah merepotkan keluarga, betul nggak? Malah membuat susah, sedih keluarga. Malah karuannya kalau saudara cerita. Atau malah mungkin tidak bunuh dan tidak membunuh diri, tetapi malah tahu-tahu telanjang di jalanan begitu ya. Itu kan malah bikin malu keluarga. Benar nggak saudara? Iya enggak? Maka lebih baik cerita. Saya katakan cerita, jangan dipendam sendiri, jangan merasa oh ora apa-apa, aku kuat kok, strong aku kok. Pada saat kita merasa diri kita kuat, disitulah awal kelemahan kita.
Karena kekuatan kita sesungguhnya adalah dari Bapa Yahweh. Amin. Jadi jangan merasa diri kuat, wah aku rapopo, otot kawat balung besi, kulit seng, kuat. Nggak ada orang yang seperti itu, saudara. Oke, jadi jangan merasa tidak kuat dan jangan memendam permasalahan sendiri. Curhatlah. Lalu yang kedua, adanya trauma di masa lalu. Adanya permasalahan di masa lalu yang akhirnya membuat dia mengalami gangguan. Permasalahan trauma di masa lalu, mungkin kejadian yang traumatis, kekerasan, baik kekerasan fisik, verbal maupun seksual, maupun kekerasan yang lain, itu membuat orang trauma dan akhirnya bisa ngeheng, saudara, mengalami gangguan jiwa. Lalu kelelahan psikis ini mentalnya tuh capek, saudara. Mentalnya capek, mungkin karena makan hati terus, atau mungkin apa ya, hal-hal yang sudah lama dia hadapi begitu, dan dia capek, dia hadapi itu terus setiap hari. Saudara bisa pernah merasakan hal ini, capek secara mental tuh, aduh ini lagi, aduh udahlah capek aku. Secara psikis, bukan secara tubuh ya. Kalau tubuh mungkin tidur oke lah, tapi bisa juga berdampak ke tubuh. Sudah tidur, bangun kok saya lemes ya. Itu kadang-kala ada tanda-tanda bahwa saudara sedang mengalami kelelahan psikis. Ya, mentalnya capek gitu. Maka dari itu kadang perlu istirahat dulu, saudara. Istirahat sejenak, refreshing lah, healing lah ya. Kalau anak zaman sekarang bilang healing itu maksudnya jalan-jalan, saudara. Maknanya dia agak bergeser, tapi ya sudahlah. Itu harus kadang refresh bentar. Meskipun kadang ya itu hanya jangka pendek begitu. Kalau balik lagi stres maneh gitu kan. Tapi kalau enggak, kita ketika kembali dari refreshing, kita punya pikiran yang lebih fresh gitu. Yang keempat, emosi negatif. Adanya kita menyimpan rasa dendam, rasa kejengkelan, rasa marah, rasa kekecewaan dan seterusnya, itu malah memperparah, sehingga akhirnya membuat kita mengalami gangguan jiwa. Dan oleh karena itulah firman Tuhan mengatakan di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Efesus 5 ayat 15 sampai 16 katakan, karena itu perhatikanlah bagaimana seharusnya kamu hidup. Bukan seperti orang bodoh, melainkan seperti orang bijak. Seraya menebus waktu, karena hari-hari ini adalah jahat. Maka kita harus bijaksana, kita harus ngerti. Kalau kita tahu, oh permasalahan seperti ini dan masalah gangguan mental ini satu hal yang serius, kita juga harus waspadai hal ini, saudara. Kita harus betul-betul memperhatikan akan hal ini. Jangan dipikir, wah itu kan di luaran sana, di kota-kota besar. Saudara, di kota kecil pun sekarang sudah mulai merambah, saudara ya. Klien saya itu juga ada yang dari sekitaran Ambarawa, saudara, kota-kota kecil, saudara. Jadi masalah gangguan jiwa ini tidak hanya terbatas pada kota besar, orang kaya kah, maupun orang sederhana kah, laki kah, perempuan, semua. Hendak yang besar, yang kecil, semuanya bisa rentan, saudara, termasuk yang ngomong. Oleh karena itu kita harus ngertiin supaya kita bisa tetap sehat secara mental. Amin. Sehingga rencana Tuhan yang sudah Tuhan rancangkan atas kehidupan kita ini bisa tergenapi dengan baik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, intinya bagaimana cara menangani tekanan psikologis ini, atau dengan kata lain bagaimana kita supaya sehat ala Alkitab, saudara. Ya, yang pertama kita kadangkala perlu istirahat sejenak atau refreshing, saudara. Maka dari itulah kadangkala beberapa waktu lalu kami sekeluarga dengan Bapak Gembala, Didi, Mami, kita refreshing. Ya, pas ada Cici datang, kami refreshing. Itu bukan berarti kami mau lari dari pelayanan, tidak. Refreshing, saudara. Ya toh, boleh enggak? Masa Gembala sidang enggak boleh refreshing? Hah? Hawang robot mesin saja kadang ya perlu istirahat kok, betul enggak? Ya toh, kan begitu. Jadi sah-sah saja, itu manusiawi. Kita masih, mohon maaf, bukannya membela diri, saya kasih pengertian bahwa
pendeta manapun siapapun ya, namanya pendeta itu masih manusia, saudara. Butuh refresh. Betul? Maka dari itulah ketika mungkin saudara yang melihat video ini atau mendengar video ini, kalau pendeta saudara kadangkala refreshing, ya jangan dihakimi. Pendeta, saudara ya. Ya, kalau tiap minggu refresh itu lain cerita. Lain cerita. Ya. Itu ya rada agak lain gitu ya. Harusnya ya memenuhi kewajibannya lah. Sesekali oke lah ya. Tapi enggak terus-terusan. Ya, kalau terus-terusan berminggu kok refreshing terus ya enggak bener juga itu ya. Seperti itu. Karena sekelas nabi pun bisa lelah secara fisik, secara mental, saudara. Kalau saudara lihat kisahnya Elia, saudara, habis membasmi nabi-nabi Baal, sudah waktu itu kalau direkonstruksikan dibuat film itu keren banget, keren itu sungguhan. Kenapa? Habis tanding adu sakti istilahnya begitu ya. Tapi yang sakti bukan Elianya tapi Bapak Yahweh. Adu kekuasaan antara Tuhan dengan para Baal gitu loh saudara. Antara Bapak Yahweh dengan Baal. Wes difur gitu loh si Elia. Sudah, oke, begini. Siapa yang bisa menurunkan api dari langit, dialah Elohim yang sesungguhnya. Udah, duluan kamu para nabi Baal. Oke, sudah ada bahan korban bakaran di situ, sudah disiapin kayunya segala macam. Nabi Baal kalau saudara baca di kitab raja-raja, satu raja-raja atau dua raja-raja saya lupa. Itu wah lari berputar-putar, ditoreh-toreh gitu kan. Enggak ada enggak ada api turun dari langit gitu kan. Diejek sama Elia. Oh, panggil lebih keras lagi, mungkin dia lagi sibuk. Atau mungkin dia lagi tidur katanya. Terus wah diturut-turut sampai tengah hari enggak selesai. Kesuwen Elia bilang, "Sudah cukup. Gantian saya." Gantian. Udah, enggak cuman begitu aja. Siram tuh korban bakarannya disiram. Bahkan sampai lambah-lambah, orang Jawa bilang. Lambah-lambah tahu saudara ya? Sampai luber-luber gitu kan. Paritnya di sekitarnya itu sampai penuh dengan air. Nah saudara, kalau itu sesuatu yang basah kena api itu susah kebakarnya, tetapi itu disiramkan semua. Begitu Elia bilang, "Ya Bapak Yahweh, tunjukkan kuasamu." Wah, langsung api turun dari langit, wus, langsung nyamber apinya. Dan itu keren, sudah keren banget itu kalau dibuat film ya kan. Setelah itu apa? Elia sudah membasmi dengan luar biasa dan gagah berani dengan luar biasa seperti itu. Tapi setelah kejadian itu dia melarikan diri dan bersembunyi hanya gara-gara dapat gertaan, ancaman sama satu orang wanita yang namanya Isabel, saudara. Itu kenapa? Dia sudah capek secara mental, saudara. Sekelas Nabi Elia loh, saudara. Itu nabi yang luar biasa, salah satu nabi favorit saya. Itu keren banget. Tapi toh dia namanya manusia, saudara. Bisa capek juga. Maka dari itu perlu dikuatkan kembali. Dan beberapa waktu lalu saya pernah membahas tentang namanya yang saya berjudul makanan jiwa. Nah, itu juga perlu, penting saudara. Nanti saudara bisa cari sendiri di YouTube gereja maupun YouTube-nya Bapak Gembala ini, cari yang berjudul makanan jiwa. Ya, itu saya uraikan apa saja yang supaya jiwa kita tetap kuat. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa menangani tekanan psikologis atau bagaimana kita bisa sehat ala Alkitab. Yang kedua, sadari kekuasaan Bapa Yahweh, sadari kekuasaan Tuhan. Kita lihat di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan, "Namun dia berfirman kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, karena dalam kelemahan kuasaku disempurnakan. Karena itu dengan senang hati aku akan bermegah lagi dalam kelemahanku, supaya kuasa Masiah dapat tinggal tetap atasku." Sadari kekuasaan Tuhan. Kita harus menyadari, kadang-kadang kita lupa, kita nggak sadar bahwa kuasa Bapa Yahweh, Tuhan yang kita sembah, itu adalah kuasanya luar biasa. Dahsyat sekali, amin.
Belum dia melakukan sesuatu, baru namanya saja itu sudah ngeri, saudara. Dahsyat sekali kuasa namanya itu, saudara. Baru-baru ini saya mendoakan seseorang dengan menggunakan nama Bapak Yahweh, Yeshua Hamasyah. Itu luar biasa, saya waktu doa tadi merinding, saudara. Dan itu keluar. Jarak jauh loh, saudara. By phone. Luar biasa kuasa nama Bapak Yahweh dan Yeshua Hamasyah. Tuhan yang kita sembah, saudara. Sampai kayak gitu. Saya nggak tumpang tangan di depan saya, tidak, by phone. Saudara, luar biasa. Bukan karena saya, tapi karena Bapak Yahweh. Kuasa Bapak Yahweh itu luar biasa. Maka kita harus menyadari hal ini, saudara. Amin. Harus terus sadari gitu loh. Seringkali anak-anak Tuhan lupa. Ketika berdoa hopeless. Tuhan, sudah tidak ada harapan, aku tak mati baik. Itu. Kenapa lupa, nggak sadar kalau kuasa Tuhan yang disembah itu luar biasa dahsyatnya. Gitu loh. Lalu yang ketiga, datanglah pada Yeshua, minta kekuatan dari dia. Jangan cuma nangis tok, minta kekuatan. Saudara. Loh, berarti tidak boleh? Boleh nangis, boleh, silahkan. Tidak salah juga. Tapi jangan lupa, mintalah kekuatan dari Tuhan. Amin. Karena Yeshua sendiri sudah memberikan janji di dalam Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28 dikatakan, datanglah kepadaku, kamu semua yang berlelah dan berbeban berat, maka aku akan menyegarkan kamu. Maka aku akan menyegarkan kamu. Datang kepada Yeshua, ya. Kita semua yang berlelah dan berbeban berat. Ini masalah psikologis, saudara. Masalah jiwa yang sudah lelah, yang sudah capek, yang sudah rentan sekali dan kalau diterus-teruskan akan mengalami gangguan jiwa, saudara. Yang tergoncang, datang kepada Yeshua. Jadi Bapak Ibu Saudara semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, siapapun saudara, datanglah kepada Yeshua. Karena Yeshua memberikan kekuatan dan damai sejahtera dan dia akan menyegarkan kita semuanya. Renungkan dan rasakan kasih Yeshua. Seringkali kita nggak merenungkan, saudara. Hanya ya wes gitu aja. Dan tidak kita menikmati kasihnya. Kadang-kadang ya Tuhan itu Maha Kasih, yes. Amin, sudah, ya wes ngono tok. Tapi kita tidak menikmati kasihnya. Kita tidak merenungkan kasihnya. Padahal ketika kita merenungkan kasihnya dan kita merasakan kasihnya, kita akan merasakan di dalam jiwa kita ini adanya sebuah kekuatan yang baru, saudara. Coba kita bisa praktek sejenak. Saudara, pilih satu kasih Tuhan yang luar biasa. Bisa contohnya, dia sudah rela memberikan nyawanya bagi kita. Dia kayu salib. Itu satu hal yang luar biasa, kasih Tuhan. Dan dia memberikan nafas buat kita. Kita bisa segar nafasnya. Itu kasih Tuhan, saudara. Kita renungkan. Kita diem, duduk sejenak. Bisa melek, bisa tutup mata. Kita renungkan, Tuhan, betapa luar biasanya kasih-Mu. Kita bisa sama-sama kita praktekkan saat ini, saudara. Renungkan bagaimana dia rela turun menjadi manusia dalam rupa manusia. Dia rela disalibkan demi siapa? Demi kita. Dan dia memberikan nafas hidup bagi setiap kita. Dan kita rasakan betapa kasihnya itu luar biasa, saudara. Rasakan ketika kita menarik nafas, menghembuskan nafas. Itu kasih Tuhan, saudara. Rasakan betapa dahsyatnya. Ini satu hal yang luar biasa, saudara. Kita bisa menarik nafas. Kita menyadari kasihnya ini, saudara. Seperti itu. Sering-seringlah lakukan hal ini, saudara. Kalau mau tidur terutama ya. Tuhan, terima kasih, Engkau luar biasa, Tuhan. Atau bangun tidur, atau kita saat teduh, saudara, kita renungkan, Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau baik. Dan kita camkan ini bahwa God is good all the time, and all the time God is good. Tuhan itu baik sepanjang waktu, dan sepanjang waktu Tuhan itu selalu baik. Apapun yang kita hadapi, permasalahan apapun yang kita hadapi, Tuhan selalu baik. Mungkin saat ini kita nggak ngerti
Apa yang baik yang bisa saya ambil? Tapi percayalah bahwa Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Amin. Roma 8 ayat 28. Maka kita harus fokuskan pikiran kita kepada sesuatu yang baik. Ketika permasalahan yang datang, kita menghadapi permasalahan itu, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah apapun, kita jangan bertanya, Tuhan mengapa hal ini terjadi? Bolak-balik saya katakan, jangan tanyakan mengapa, tapi tanyakan apa? Apa yang sedang Tuhan ajarkan melalui peristiwa ini? Itulah yang akan membuat kita semakin mempunyai harapan kepada Tuhan. Gitu. Dan ketika kita merenungkan kasih-Nya, merasakan kasih-Nya, itulah yang memberikan kekuatan yang baru buat kita di dalam batin kita. Lalu yang keempat, tetap miliki pengharapan. Pengharapan tadi saya sudah singgung di depan bahwa pengharapan itu memberikan kekuatan bagi jiwa kita. Di dalam ILT Ibrani 6 ayat 19 kayak kurang bisa dipahami, tapi kita baca aja dulu. Yang kita dapatkan seperti sebuah jangkar bagi jiwa yang pasti dan juga teguh, dan yang masuk ke bagian dalam dari tabir. Kurang jelas ya. Yang kita dapatkan, apa yang kita dapatkan? Nah, kita lihat di dalam terjemahan LAI itu malah lebih enak. Pengharapan itu, perhatikan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Artinya apa? Pengharapan ini seperti jangkar yang memegang, yang membuat kita itu ada anchor, ada jangkar yang membuat kita ini tidak goyah sana kemari. Anchor atau jangkar ini yang seringkali dibuat kapal, saudara, untuk ngerem supaya kapalnya tidak kemana-mana, gitu kan, supaya tetap di situ. Dan ini juga pengharapan itu seperti itulah, seperti jangkar yang membuat kita tetap kuat menjalani kehidupan ini. Dikatakan yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Oleh karena itu jangan sampai hilang harapan. Ketika saudara lihat kanan, kiri, depan, belakang semuanya gelap, dan saudara berdoa, saudara belum melihat tangan Tuhan bekerja, tangan Tuhan menolong saudara, saudara belum melihat itu, belum ya, saya katakan belum melihat. Saudara percayai hatinya Tuhan. Amin. Itulah pengharapan bagi kita. Karena hati Tuhan itu tidak ada yang jelek. Hati Tuhan tidak merancangkan satu rancangan kecelakaan bagi setiap umatnya. Amin. Meskipun kita melihat kayaknya, oh ini suatu kecelakaan, oh ini suatu hal yang tidak baik yang saya alami. Tetapi percayalah, ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan ketika kita mengasihi Dia, maka Tuhan akan membuat segala sesuatunya itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Dan ketahuilah bahwa pencobaan atau permasalahan yang kita alami tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13, itulah sebabnya saya katakan tadi di atas, kenapa kok ada orang tidak kuat atau mengalami gangguan jiwa? Karena merasa tidak kuat. Padahal Tuhan janjinya adalah dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan pencobaan tidak pernah menimpa kamu kecuali yang manusiawi. Dan Elohim itu setia. Dia tidak akan mengizinkan kamu dicobai di atas apa yang kamu mampu. Sebaliknya, bersama pencobaan itu, Dia juga akan membuat jalan keluar agar kamu sanggup menanggungnya. Perhatikan kalimat terakhir. Bersama pencobaan itu, Dia juga akan membuat jalan keluar agar kamu sanggup menanggungnya. Amin, saudara. Ini dahsyat loh janji Tuhan, saudara. Karena Tuhan Maha tahu, sehingga Dia ngerti caranya membuat jalan keluar. Kalau kita lihat tidak ada jalan, Dia yang akan bikin. Amin. Semua bilang jalannya tertutup, Tuhan bikin jalan, saudara. Dan Tuhan kita adalah spesialis untuk membuat sesuatu yang mustahil menjadi terjadi, saudara.
Maka jangan batasi Tuhan. Tuhan sudah wes Tuhan ini buntu, Tuhan wes talah buntu. Lah, pikirnya mungkin ya nek saya jadi Tuhan ya akan bikin, lah sok tahu kamu itu ya. Lah berdoa kok Tuhan tolong lagi buntu wes talah wes buntu Tuhan, buntu wae. Mau tak tolong enggak nih? Nek saya jadi Tuhan mungkin ngono ya. Mau ditolong enggak sih? Buntu kamu enggak tahu, enggak percaya akan kuasaku. Ya kan? Atau mungkin kalau sudah jengkel ya, aduh buntu ya sudah, buntu beneran, repot kan. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang penuh kasih dan Dia berkuasa, saudara. Dia kalau lihat jalan seperti bangsa Israel, maju laut, mau mundur itu ada tentara Mesir, mau belok ke kanan kiri ya pegunungan, terjal yang tidak mungkin akan dilewati. Bagaimana? Dia bikin jalan di tengah-tengah laut itu, saudara. Luar biasa sekali. Jadi jangan pernah khawatir dan jangan pernah hilang harapan, saudara. Dan yang kelima, ini agak teknis ya, yang kelima. Berbicara kepada diri sendiri untuk supaya berharap kepada Tuhan. Ini kalau saya uraikan nanti jadi kayak kuliah psikologi. Tapi intinya lakukan sajalah gitu aja, saudara. Nanti diuraikan nanti nggak selesai nanti. Pokoknya apa? Lakukan saja. Berbicara kepada diri sendiri untuk berharap kepada Tuhan. Loh, laedan gitu, gila? Enggak gila, tenang saja. Ini normal, saudara. Normal. Kita pun juga sebetulnya setiap hari itu bicara sama diri sendiri kok. Betul enggak? Cuman kita enggak menyadarinya. Contoh paling gampang. Saudara dari mulailah bangun pagi lah. Dari melek mata, saudara, melek mata biak gitu bangun tidur, mulai sadar dari tidur. Itu kadang-kala kita sudah berbicara kepada diri sendiri. Kok bisa? Coba ingat-ingat. Pasti begini, pernah. Melek, jam berapa ini ya? Lihat jam. Aduh, masih jam 5, katakanlah begitu. Aduh, tidur dulu lagi sebentar 5 menit lagi ya. Terus, bangun nanti kesiangan gimana 5 menit, tahu-tahu sudah 1 jam loh. Kamu kan janji mau sekolah, sudah mau berangkat sekolah atau kerja lah, whatever itu. Pernah mengalami? Pernah, pasti dong. Lalu habis bangun tidur, oke ya udah bangun terus mau ngapain? Mau mandi atau tidak mandi? Langsung menyat langsung berangkat atau apa? Mau makan dulu atau mau ke toilet dulu? Itu ngomong sama diri sendiri bener gak? Cuman kadang-kadang kan kita nggak menyadarinya, jadi kan otomatis gitu aja terus gitu. Bahkan ketika kita habis mandi, itu mau pakai baju apapun kita juga ngomong sama diri sendiri. Ini baju apa ya? Batik atau yang lengan panjang ya? Terus lihat di lemari, ini aja. Ini tapi udah lama enggak dipakai, ini pakai ini aja wis. Iya toh saudara? Iya, itu ngomong sama diri sendiri, saudara. Apakah gila? Enggak. Wajar, saudara. Bahkan Mazmur 42 ayat 6 itu juga memberi clue sebetulnya, memberi clue itu petunjuk supaya kita bisa mengatasi permasalahan kejiwaan kita sendiri, yaitu apa? Dengan berbicara kepada diri sendiri. Mazmur 42 ayat 6. Mazmur 42 ayat 6 dikatakan kalau di LAI di ayat 5 kalau nggak salah. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengerang dalam diriku? Berharaplah kepada Elohim, sebab aku mau senantiasa menyanjung Dia karena keselamatan ada di hadapannya. Dan kalimat ini diulang sampai 3 kali. Ditulis sampai 3 kali, berarti diulang 2 kali. Ada di dalam Mazmur 42 ayat 12 dan Mazmur 43 ayatnya yang kelima. Kalau sesuatu itu ditulis di Alkitab itu penting. Kalau diulang sampai 2 kali itu penting, sangat-sangat penting. Lah ini diulang ditulis sampai 3 kali, berarti ini sangat-sangat penting, saudara. Itu yang saya maknai. Dan memang betul, kita berbicaralah kepada diri sendiri ketika kita stres, kita aduh piye enggak usah piye. Aja ngomong sama diri sendiri. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau mengerang dalam diriku? Berharaplah kepada Elohim. Bilang begitu, saudara. Kamu kenapa kok bekah-bekuh wae? Kenapa kamu kok aduh-aduh wae? Berharap loh kepada Tuhan.
Kenapa kamu sedih? Berharaplah kepada Tuhan. Kenapa kamu jengkel sama orang itu? Berharap kepada Tuhan. Kenapa kamu sulit mengampuni? Berharaplah kepada Tuhan. Gitu saudara. Ajak ngomong diri kita. Ajak ngomong. Berbicaralah kepada diri sendiri. Ya. Seperti juga yang di dalam Efesus 5 tadi. Kita lihat ayatnya. Efesus 5 ayat yang ke-18 dan 19. Dan janganlah dimabukkan oleh anggur yang di dalamnya ada ketidaksenonohan. Sebaliknya penuhlah dengan roh. Perhatikan ayat 19. Seraya berbicara kepada dirimu sendiri dalam mazmur dan kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, sambil bernyanyi dan bermazmur dengan hatimu kepada Tuhan. Suruh ngomong pada diri sendiri lagi saudara, dalam mazmur, kidung puji-pujian. Kadangkala kita juga perlu ngajak diri kita, ngajak jiwa kita itu untuk bermazmur kepada Tuhan, memuji Dia saudara. Kadangkala ini yang tidak disadari oleh orang-orang gitu loh. Wah gimana ya, aduh berat ini masalah. Piye ya, aduh iya. Itu secara nggak sadar kita ngikutin yang piye-piye itu. Kita harus sadari, oi, kenapa kok piye-piye? Berharaplah kepada Tuhan. Gitu saudara. Bicaralah kepada diri kita sendiri. Dan ajak diri kita untuk berharap kepada Tuhan. Amin. Yang keenam, punyai komunitas yang saling membangun. Punyai komunitas yang saling membangun saudara. Komunitas gereja GPF Surya Kebenaran Ambarawa itu juga salah satu komunitas yang saling membangun. Saudara yang belum tahu mau bergereja kemana, sering-sering lihat YouTube kami, ikutlah terus tidak apa-apa, ya. Masukkan nomornya sekretariat di dalam HP saudara. Kalau ada apa-apa kita bisa kontak-kontak, ya. Seperti itu. Bangun, punyai komunitas yang saling membangun. Jangan komunitas yang hanya sekedar hobi-hobi saja. No, sekedar itu tidak, tapi juga membangun secara mental kita, yang mensupport kita, ya, begitu saudara. Saling membangun, saling mengasihi satu sama lain. Karena firman-Nya di dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 dikatakan, dan marilah kita memerhatikan seorang terhadap yang lain sebagai dorongan kasih dan perbuatan baik, dengan tidak mengabaikan pertemuan-pertemuan ibadah kita sendiri sebagaimana kebiasaan beberapa orang. Malah sebaliknya, semakin saling menasehati, sebagaimana kamu melihat harinya sudah semakin mendekat. Harinya apa? Harinya di mana Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menjemput setiap kita. Maka kita harus saling membangun satu sama lain. Kalau ada yang curhat, saling kita memberikan kekuatan, begitu. Oleh karena itu jangan sungkan, saudara ya. Jangan sungkan dan jangan malu. Ya, kita lo ndak akan ngisin-ngisin saudara. Ngono wae malu, ngono wae curhat gitu aja nangis, gitu aja ndak, kita nggak akan ngisin-ngisin nih saudara. Ya. Wah, aku malu mau nangis, ndak usah malu. Saya sudah sering lihat orang nangis saudara. Biasa aja gitu. Itu manusiawi kok. Justru yang ndak nangis, yang ndak bisa nangis, itu yang agak lain saudara. Ya. Itu masih manusiawi kok. Ya, namanya manusia nangis. Mungkin seringkali orang bilang, anak laki tidak boleh nangis. Salah, saudara. Anak laki harus kuat. Kuat bukan berarti nggak boleh nangis. Iya toh? Nangis silahkan, saya bilang. Ada kalau ada cowok mau nangis, isin nggak usah malu, saya bilang nangis oh. Nggak peduli badan saudara besar maupun kecil. Nggak peduli usia berapapun, kalau saudara merasa sedih mau nangis, nangislah. Kalau ada yang bilang lanang kok nangis, itu salah saudara. Emang laki-laki gak boleh nangis? Emang yang boleh nangis cuma perempuan? Justru kalau tidak pernah nangis gak sehat saudara. Kenapa? Tidak biasa mengekspresikan perasaannya. Saudara, kalau sedih tidak nangis itu sakit saudara. Bisa bikin sakit tubuh saudara. Beneran. Maka harus dikeluarkan. Emosi itu harus diekspresikan. Cuman ekspresikannya harus dengan cara yang benar, yang baik. Jangan nangis geru-geru kayak anak kecil. Wow, guling kuming ning lantai.
Ya itu lain cerita ya, itu kayak anak kecil lah ya. Kita kalau sudah dewasa nangisnya gimana lah ya, gitu kan. Jadi seperti itu saudara ya. Kita ada komunitas, jangan tinggalkan komunitas. Ya, miliki komunitas yang saling membangun, persekutuan. MK itu juga baik juga saudara ya. Itu semakin membuat raket satu sama lain, betul lah? Ya, yang biasanya ketemu seminggu sekali dalam konteks ibadah agak formal gitu. Nah, sekarang ketemu di MK dalam situasi yang santai kan. Itu baik. Ya. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir, yang ketujuh, pikirkanlah hal-hal yang benar. Jadi mikirnya itu hal-hal yang benar, jangan yang salah. Mikirnya jangan yang boten-boten, jangan yang tidak-tidak, saudara. Tetapi pikirkanlah yang benar. Seperti Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8 dikatakan, selebihnya saudara-saudara, apa saja yang benar, apa saja yang mulia, apa saja yang adil, apa saja yang suci, apa saja yang menyenangkan, apa saja yang patut dipuji, sekiranya ada suatu kebajikan, dan sekiranya ada suatu pujian, pikirkanlah hal-hal itu. Itulah yang harus kita pikirkan terus, saudara. Amin. Pikirkan bahwa Tuhan itu Maha Kasih. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Pikirin itu terus. Yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, dan seterusnya, saudara. Biar nggak lupa tempel tuh di mana? Di rumah. Di mana tempat saudara sering lihat itu tempel tuh ayat ini. Supaya mengingatkan terus. Dan doa saya, biarlah kita semua ini bisa tetap mempunyai kesehatan secara mental. Kalau ada yang mengalami kesulitan, mengalami gangguan mental, mari kita sama-sama saling support. Kalau sudah kena gangguan mental, kita saling mendoakan dan kita berikan kasih. Karena apa? Manusia itu butuhnya itu kebutuhan paling dasar itu adalah kasih. Cuman itu. Maka ketika ada saudara yang seiman, yang lain yang ya tidak harus saudara seiman juga, kalau ada yang lain mengalami gangguan kejiwaan mental, berikan kasih, karena kasih itu akan mengubahkan dia. Mungkin kadang-kala lambat, tapi mengubahkan. Dan untuk supaya lebih cepat, ya cari ke bantuan profesional. Baik, itu saja, dan doa saya biarlah seperti yang ada di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan, dan Elohim damai sejahtera, Dia sendiri kiranya menguduskan kamu sepenuhnya, dan kiranya roh dan jiwa dan tubuhmu seutuhnya terpelihara tanpa celah pada saat kedatangan Tuhan kita Yeshua HaMasyiah. Inilah doa saya supaya kita semua sehat secara jasmani dan rohani, secara tubuh maupun secara mental, dan juga secara roh kita. Kita sudah kenal Tuhan yang benar, maka kita adalah kita itu sudah betul, dan kita harus menjagai diri kita untuk tetap ada dalam iman kita, dan juga jangan lupa perhatikan mental kita dan juga secara tubuh kita. Apa yang kita makan kita juga harus perhatikan supaya tetap sehat, dan khususnya dalam hal ini secara mental kita, biar kita tetap sehat di dalam kehidupan kita ini. Amin. Buat firman Tuhan, biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan buat setiap kita, pengetahuan lebih lagi untuk kita bisa mengatasi permasalahan gangguan kejiwaan mental yang ada dalam diri kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Bapak Yahweh, kami mengucap syukur buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan sudah memberikan waktu buat kami untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu mengenai kesehatan mental. Biarlah kami boleh menjagai setiap diri kami dan sesama kami untuk kami boleh tetap sehat mental di dalam kehidupan kami. Sehingga rencana-Mu yang sudah Engkau rancangkan atas setiap kehidupan kami ini boleh kami genapi ya Bapa. Dan biarlah nama-Mu dimuliakan di dalam setiap kehidupan kami. Meteraikan firman ini Tuhan, supaya kami boleh terus merawat kesehatan mental kami, sehingga Engkau boleh beracara, sehingga Engkau boleh memakai setiap kehidupan kami dengan dahsyat untuk kemuliaan bagi nama Bapa Yahweh. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan bila sebentar kami akan pulang, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap
anak-anakmu yang sudah bertugas pada petang hari ini. Engkau berkati dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, studinya, dan apapun yang dilakukan, bila Tuhan memberkati. Dan juga setiap kami yang sudah hadir di ruangan ini maupun yang di tempat kami masing-masing menyimak melalui streaming baik YouTube maupun radio, Tuhan memberkati. Tuhan yang menuntun segala langkah-langkah kehidupan kami supaya kami tetap ada dalam jalan-jalan-Mu. Terima kasih ya Bapa, dan bila sebentar kami pulang, Tuhan kirimkan malaikat-Mu untuk menjaga dan melindungi sepanjang perjalanan kami. Terima kasih Bapa Yahweh, dan mari kita angkat kedua belah tangan kita menerima berkat Bapa Yahweh. Kiranya Bapa Yahweh berkenan untuk mencurahkan berkat-Mu atas setiap kami. Yifareka Yahweh wiyis mereka, Bapa Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Yahweh pono elaka wikuneka, Bapa Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pano elaka wiyasem leka shalom, Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua Masias Sang Penebus jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semuanya. Haleluya, amin. Sahabat Shalom, selamat pulang. Bapa Yahweh memberkati.